Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Akibat diguyur hujan deras, sungai di Magelang, Jawa Tengah meluap. Detik-detik banjir bandang menerjang permukiman terekam kamera warga. Dusun Batur di Magelang, Jawa Tengah diterjang banjir bandang usai tebing sungai longsor dan menyumbat alur sungai. Air sungai pun meluap dan menerjang jalan kampung. Akibatnya belasan rumah terkena material banjir bandang. Kejadian tersebut terjadi saat wilayah itu diguyur hujan deras dengan durasi lama. Pasca kejadian, warga dibantu relawan melakukan kerja bakti membersihkan lumpur sisa banjir. Saya buka pintu langsung airnya dari gunung tuh sini Pak, langsung naik masuk dalam ya. Saya langsung lari. Airnya terlalu tinggi, sekitar 3 meteran kali sini. Sudah 3 meter. Di Kecamatan Gerabak ada 4 titik desa yang terjadi bencana, yakni 2 titik terkena banjir bandang, 1 titik terkena longsor, dan 1 titik 2 rumah warga terkena pohon tumbang. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono Ainus melaporkan. 2 tempat ibadah hancur dan jembatan roboh diterjang luapan Sungai Cikaret di Bogor, Jawa Barat. Warga di bantaran sungai diungsikan. Jembatan roboh di Sungai Cikaret setelah wilayah Bogor dilanda hujan deras. 2 tempat ibadah juga hancur. Khawatir terjadi sungai kembali meluap, warga di bantaran sungai diungsikan. Banjir melumpuhkan aktivitas warga karena sungai meluap hingga ke permukiman dan juga pertokoan. Dua orang menurunkan sampah dari mobil box dan dibuang di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, dipergoki petugas kelurahan. Di wilayah ini, sampah menggunung nyaris menutupi badan jalan. Petugas Kelurahan Pulau Gebang memergoki mobil box yang sengaja menurunkan sampah sembarangan di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Sopir dan kernet mobil box yang kedapatan itu langsung diminta untuk mengangkut kembali sampah berupa jerami dan rumput kering tersebut. Tidak hanya itu, seorang pemotor wanita juga sengaja membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan. Kebetulan dia mau pulang ke Lampung. Tadinya dia dari Lampung bawa semangka, ada sampahnya. Terus dia buang sampah di tempat nggak sampah. Terus datang dari kelurahan, pas itu dilarang dia, disuruh dibawa pulang lagi, dimasukin ke mobil sampahnya. Itu aja. Menumpuknya sampah hingga ke pinggir jalan raya ini disebabkan sudah penuhnya kontainer atau tempat pembuangan sampah sementara di wilayah tersebut dan belum terangkut. Sampah yang berserakan ini membuat kendaraan yang melintas harus mengurangi kecepatan yang membuat lalu lintas tersendat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka galian di Jalan Raya Bekasi tapi imbasnya sampai ke Jakarta Utara. Awal pekan ini ribuan pengendara harus terjebak kemacetan horor di Kali Abang, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Seorang ibu menggendong balita terpaksa jalan kaki karena tak kuat melawan macetnya jalan. Awal pekan ini jadi mimpi buruk bagi ribuan pengendara dari arah Bekasi yang masuk ke Jakarta melalui Cilincing, Jakarta Utara. Senin pagi, ribuan motor dan mobil terjebak macet horor berjam-jam di jembatan perbatasan Bekasi dan Jakarta di Jalan Kali Abang, Rorotan Cilincing. Setengah jam ya Pak. Ini biasanya macetnya parah apa gimana sih Pak? Parah ini. Kali ini parah ya. Parah banget. Pengendara motor dan mobil berjejal saling serobot hingga adu mulut. Seorang ibu yang menggendong anak terpaksa jalan kaki karena tidak sanggup melewati macet. Udah 2 jam berarti ya? Iya. Berarti ibu jalan kaki Bu ya? Mau posyandu ini. Mau posyandu akhirnya jalan kaki nggak naik ke motor atau ini? Biasanya naik apa? Bawa motor. Ini kenapa milih jalan kaki Bu? Nggak bisa macet, lama banget. Lama banget ya. Kasat Lantas Polres Jakarta Utara menyatakan kenaikan jumlah kendaraan di Rorotan akibat ada galian di Jalan Raya Bekasi. Akibatnya warga Bekasi yang akan ke Jakarta beralih lewat Harapan Indah dan menumpuk di Jalan Kali Abang Rorotan. Bentuk jembatan yang menyempit memperparah kemacetan.
Para pengendara berharap kepolisian menerjunkan lebih banyak personil untuk mengatur lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan horor di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kasus meninggalnya seorang dokter muda, Mita Aprilia Azmi, menuai sorotan. Hal ini membuat Kementerian Kesehatan mengirimkan tim khusus untuk mengusut penyebab kematian korban yang diduga akibat sistem kerja berlebihan dari Rumah Sakit Umum Daerah KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi. Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berjumlah 3 orang telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kedatangan tim Kemenkes RI tersebut guna memeriksa manajemen rumah sakit terkait meninggalnya salah seorang dokter intensif yakni Dr. Mita Aprilia Azmi. Tim Kemenkes RI yang didampingi oleh Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jambi serta perwakilan alumni Unsri Fakultas Kedokteran juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter intensif yang berjumlah 16 orang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal mengatakan untuk pemeriksaan difokuskan pada data kerja dan manajemen rumah sakit ini. Pertama-tama kami atas nama rumah sakit turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudari kita Dr. Mita dan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Yang kedua, dan kejadian ini sesuai dengan ada surat dari IKK Kementerian Kesehatan, dan hari ini Kementerian Kesehatan hadir di rumah sakit kita untuk melakukan investigasi terkait dengan permasalahan tersebut, dan untuk hasilnya nanti kita tunggu dari Kementerian Kesehatan aja. Pak Derot, apa yang diperiksa tadi Pak Derot? Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam, dan data-datanya kita sampaikan nanti tunggu hasil dari Kementerian aja, karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin. Untuk sementara kasus ini masih menunggu hasil investigasi dari tim Kementerian Kesehatan RI. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akun Instagram Roib, musisi sekaligus anggota DPR Republik Indonesia Ahmad Dhani mengadu ke Bareskrim Polri. Suami Mulan Jamila menduga ada orang yang ketakutan dengan unggahannya di media sosial. Musisi sekaligus politisi Gerindra Ahmad Dhani tiba-tiba mendatangi Bareskrim Polri. Betulan grup Dewa itu mengadu ke polisi lantaran tiba-tiba saja akun Instagramnya hilang. Dhani mengaku akun Instagram centang birunya hilang sejak Minggu siang. Suami Mulan Jamila itu merasa ada kejanggalan dengan hilangnya akun Instagram miliknya. Pencipta lagu Kangen dan Laskar Cinta ini menduga ada pihak yang tidak suka dengan konten yang diunggahnya. Dhani bahkan berseloroh ada pihak yang ketakutan dengan informasi yang disampaikan di media sosial. Kita nggak bilang pemerintah ya, kan saya juga pemerintah. Ini diralat tuh. Diralat ya, kan saya juga pemerintah gitu ya kan. Kan saya juga bagian daripada partai yang berkuasa kan Gerindra. Cuman tentu ini ada otoritas lain. Ini yang kita sedang selidiki. Gitu. Bukan masalah diintervensi. Saya merasa ada yang ketakutan dengan postingan saya gitu. Kalau postingan itu salah, kan tinggal dilaporkan pencemaran nama baik. Berarti kan postingan ini benar gitu. Ada yang mencoba untuk membungkam itu gitu ya. Sebelumnya ayah Al Ghazali itu mengunggah kisah tentang perceraiannya dengan Maya Estianti. Postingan Ahmad Dhani itu kemudian viral dan menjadi perbincangan publik. Hingga kini akun pribadi Ahmad Dhani belum juga pulih, walaupun Dhani mengaku telah melaporkannya ke pihak Instagram. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan 3 tahun 6 bulan penjara. Dalam sidang, hakim meyakini kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina tahun 2013 hingga 2020. Dua terdakwa, Hari Kari Yuliarto, Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 hingga 2014, serta Yeni Andayani, Direktur Gas PT Pertamina tahun 2015 hingga 2018.
Kedua terdakwa dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan 3 tahun 6 bulan penjara. Para terdakwa juga didenda 200 juta rupiah, subsidiar 80 hari kurungan penjara. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, di mana Hari Karyuliarto dituntut 6 tahun 6 bulan penjara, sementara Yeni dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Jaksa mendakwa kedua terdakwa merugikan keuangan negara 113 juta dolar Amerika atas korupsi pengadaan LPG. Dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. 2. Puluhan orang mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak dalam acara pamitan haji di Sleman, Yogyakarta. Warga mengalami mual, pusing hingga demam. Kasus keracunan massal terjadi di Dusun Toragan, Sleman, Yogyakarta setelah warga menyantap nasi kotak dalam hidangan pamitan haji. 43 warga mengeluhkan gejala pusing, mual, diare hingga demam tinggi. Para korban dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Pemirsa, isak tangis pecah saat pelepasan keberangkatan ratusan calon jemaah haji di halaman gedung DPRD Kota Cilegon. Keluarga calon jemaah khawatir dampak perang mengganggu jalannya ibadah haji. Suasana pelepasan jemaah haji di halaman gedung DPRD Kota Cilegon berubah menjadi air mata. Sebanyak 385 jemaah kloter 11 resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pelukan erat dan juga lambaian tangan melepas keberangkatan jemaah haji. Di bawah guyuran hujan, warga tetap bertahan di sekitar lokasi demi mengantar hingga bus berangkat. Namun seorang pengantar tiba-tiba roboh dan diduga karena kelelahan. Petugas kemudian mengevakuasi anggota rombongan pengantar itu ke ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Cilegon menegaskan seluruh jemaah telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan siap berangkat haji. Rombongan jemaah langsung menuju asrama haji Cipondoh di Kota Tangerang. Selanjutnya, jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca di Madinah kian panas. Jemaah haji diimbau waspada potensi heat stroke. Jemaah haji diimbau kenali gejalanya dan mengurangi aktivitas pada siang hari. Sore, Mas. Pagi. Belum ada jalan. Cuaca di Madinah semakin hari menunjukkan grafik peningkatan. Setelah sempat berada di kisaran suhu 36 derajat Celcius pada akhir April, pada awal bulan ini suhu meningkat di angka 40 derajat Celcius. Heat stroke merupakan suatu kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Gejala seseorang terkena heat stroke selain suhu tubuh yang tinggi adalah munculnya gejala pusing, mual, dan muntah, serta kejang-kejang. Jika gejala muncul, jamaah diimbau segera mencari tempat teduh atau menyemprotkan air ke wajah untuk mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Insiden penembakan terjadi di dekat Gedung Putih Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Malam.